Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Johan Eka Wijaya, Ketua Program Studi Teknologi Pendidikan Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Batu Raja, akan mengajak Bapak Ibu sekalian untuk melihat sarana dan prasarana penunjang dalam kegiatan perkuliahan yang ada di UBPS atau fakultas, termasuk adalah program studi teknologi pendidikan. Baik, di sebelah kiri kami ini merupakan gedung Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Batu Raja. Gedung ini merupakan gedung perkuliahan yang saat ini merupakan gedung milik bersama. Artinya kegiatan perkuliahan itu sudah dijadikan satu. Tidak hanya mahasiswa Fakultas Keguruan dan Pendidikan saja yang kuliah di sini, tapi juga dari mahasiswa fakultas yang lain. Baik, untuk yang pertama, mari kita lihat dalam kegiatan pelayanan akademik untuk tingkat fakultas. Ini merupakan tempat pelayanan kegiatan akademik yang dilakukan oleh staf tata usaha berikut dengan kepala tata usaha yang ada di Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Jika mahasiswa nanti akan melaksanakan kegiatan validasi pembayaran, kemudian membuat surat menyurat yang berhubungan dengan akademik, nanti semuanya bisa diberikan pelayanan oleh yang ada di dalam, ya. Di dalam ini ada Pak Hilpin Susanto, ya, Pak Hilpin. Ini beliau merupakan salah satu dari staf tata usaha yang akan memberikan pelayanan masalah administrasi. Kemudian di sebelah kiri ini ada Ibu Evianti Andrasari, sarjana pendidikan. Beliau biasanya ini mengurus tentang masalah validasi pembayaran mahasiswa, ya. Kemudian di belakangnya itu juga ada ruangan atau tempat dari Ibu Nita Yuliana, sarjana ekonomi yang merupakan kepala dari tata usaha. Baik, kita ke dalam. Di dalam nanti akan kita lihat tempat apa saja kegiatan pelayanan yang ada di Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Ini kebetulan Pak Dekan dengan Pak Puji ini lagi berkoordinasi dalam kegiatan berhubungan dengan akademik. Baik, yang pertama silakan kita lihat. Ini adalah ruang dekan. Ruang dekan ini merupakan ruang dari pimpinan dari Fakultas Keguruan Pendidikan Universitas Batu Raja. Jika nantinya akan berkomunikasi, berkonsultasi, baik tentang perkuliahan atau hal yang lain, bisa nanti berkonsultasi di tempat Bapak Dekan ini. Oke, berikutnya kita agak ke belakang. Di sini ada ruang wakil dekan 1. Ini ruang wakil dekan 1, yang mana ruang wakil dekan 1 ini merupakan ruangan untuk kegiatan pelayanan akademik yang berhubungan dengan kegiatan akademik dan kegiatan kemahasiswaan yang dilakukan oleh mahasiswa. Nah, biasanya dalam kegiatan akademik dan kegiatan kemahasiswaan, mahasiswa nanti akan menuju ke sini menemui Ibu Erianti MPD untuk berkonsultasi. Oke. Berikutnya, mari kita ke ruang sebelah. Ini ada ruang wakil dekan 2, ya. Wakil dekan 2 yang mengurusi bidang keuangan di Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Yang berhubungan dengan kegiatan keuangan, baik masalah SPP, praktikum, dana kompetensi, termasuklah kegiatan pengembangan dosen, pengembangan kemahasiswaan. Hubungan koordinasinya ini dengan Ibu Darning Wati MPD. Oke, kalau sudah, langsung kita menuju ke fasilitas yang berikutnya. Permisi Bapak. Di sebelah ruang dekanat ini ada laboratorium bahasa, ya. Laboratorium bahasa Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Batu Raja, ya. Oke. Ini merupakan laboratorium bahasa milik daripada Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Batu Raja. Tempat ini merupakan tempat di mana mahasiswa itu mengasah kemampuan, ya, tentang listening, ya, kemudian kompetensi lain berhubungan dengan kompetensi dari bahasa Inggris, dan juga merupakan salah satu tempat untuk nantinya mahasiswa dapat menyelesaikan perkuliahan yang mana syaratnya itu adalah harus lulus dari tes TOEFL, ya, tes TOEFL bagi mahasiswa.
Nah di sini ini merupakan salah satu fasilitas unggulan kami di Fakultas Keguruan Pendidikan Universitas Batu Raja, karena desain, kemudian perancangan dan sebagainya ini memang sudah menyesuaikan dengan standar yang telah ditetapkan. Inilah ruang laboratorium bahasa dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Batu Raja. Oke, kita ke ruangan sebelah. Ya. Ini adalah ruang rapat. Ruang rapat ini digunakan untuk kegiatan pertemuan rapat, baik dalam kegiatan akademik ataupun hal-hal lain yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan yang ada di kampus, ya. Biasanya dosen, mahasiswa, kemudian dosen dengan masyarakat ataupun masyarakat dengan mahasiswa ini mengadakan pertemuan di sini. Bisa kita lihat di dalam ini ada pertemuan rapat. Contoh saja ya. Dan DP ini sangat berguna dan beruntung bagi Yayasan Pendidikan Sentosa, Pak. Khususnya. Baik, kita ke ruangan sebelah. Ya. Fasilitas selanjutnya. Ini merupakan gazebo, tempat santai dari mahasiswa. Di mahasiswa kalau habis kuliah mereka duduk santai sambil sharing, komunikasi baik antar teman ataupun dengan dosen, ya, terkait dengan hal berhubungan dengan perkuliahan. Namun biasanya kalau lebih spesifik mereka itu akan melaksanakan kegiatan konsultasi di ruang tunggu dosen ataupun di ruang program studi. Baik, berikutnya ada fasilitas perkuliahan kita, ya, Multimedia Resource Centers atau MRC, Program Studi Teknologi Pendidikan Universitas Batu Raja. Di ruang MRC ini kita lihat ke dalam. Ini merupakan ruang dari kepala MRC, yang mana kepala MRC ini sekarang ini diberikan amanah kepada Bapak Arif Kosim, MPD, dan sekretarisnya yaitu Bapak Edi Sutiono, Magister Pendidikan. Nah, untuk proses lebih memudahkan dari koordinasi untuk penjadwalan dan bagaimana kegiatan-kegiatan yang dilakukan bisa menemui daripada Bapak Arif Kosim ataupun Bapak Edi Sutiono. Oke, kita ke bilik berikutnya di ruangan sebelah. Ini Pak Edi Sutiono sedang melakukan proses desain ataupun editing foto. Ini merupakan studio fotografi dari Multimedia Resource Center. Disinilah mahasiswa mengasah kemampuan untuk bagaimana ia menjadi seorang fotografer yang profesional dengan memanfaatkan dari skim yang ada seperti yang kita lihat di sini, ya, backgroundnya bagaimana, kemudian editingnya, pengambilan fotonya, kameranya dan sebagainya, semuanya belajar di sini, diasah di sini, dan dimaksimalkan di sini untuk kegiatan daripada fotografi itu sendiri. Inilah keadaan dari studio fotografi. Baik, berikutnya kita menuju ke studio yang lain, ya. Kita ke studio audio radio. Ini merupakan studio audio radio yang memang kesannya ini kedap suara yang memang sudah dibentuk sedemikian rupa, yang mana mahasiswa nanti bisa melakukan kegiatan latihan dalam editing video, editing audio, kemudian nanti bisa rekaman sesuai dengan konteks daripada narasi yang biasanya itu ditampilkan dalam proses tugas akhir pada mata kuliah pengembangan media audio radio, ya. Sarana prasarananya sangat lengkap, ya. Kemudian ditunjang dengan fasilitas yang lain dengan ruangan yang full AC yang memberikan kenyamanan di dalam kita melakukan editing audio ataupun dalam kegiatan perekaman. Ini merupakan salah satu fasilitas yang nantinya bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa dalam tugas akhir di mata kuliah pengembangan media audio radio. Berikutnya, ini merupakan tempat di mana mahasiswa melatih kemampuan di dalam kegiatan sablon atau membuat media sederhana. Jadi di sini mahasiswa
nanti akan dilatih membuat film di screen ya, membuat film di screen. Tapi karena sekarang ini sudah berbasis digital, jadi proses gambarnya itu bisa kita gunakan internet. Nah, nanti pada saat percetakan mereka akan menggunakan alat vakum ini untuk nantinya bisa memaksimalkan hasil ya, untuk bisa memaksimalkan hasil. Jadi setelah film nanti sudah siap dan sebagainya, nanti baru kemudian dicetak sesuai dengan film yang telah disiapkan. Baik, ini merupakan fasilitas dari studio yang ada di Multimedia Resource Center. Jadi sangat lengkap ya untuk fasilitas penunjang dari proses perkuliahan yang ada di Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, khususnya di program studi teknologi pendidikan. Oke, kita ke fasilitas berikutnya. Oke Bapak Ibu, ini merupakan ruang unit pelaksana teknis program pengalaman lapangan kependidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Batu Raja. Oke, kita ke dalam. Di ruangan inilah nanti ya akan terjadi komunikasi antara dosen dengan penguji untuk melihat sampai sejauh mana kegiatan praktik mengajar yang dilakukan di ruang micro teaching. Ini fasilitasnya kita sudah menggunakan CCTV ya, yang terdiri dari 6 dari kamera. Jadi semua sisi dari proses pelaksanaan kegiatan micro teaching atau pelatihan untuk kegiatan mengajar mahasiswa calon guru ini dapat dilaksanakan di sini. Ya. Saat ini Kepala UPT PPLK ini diamanahkan kepada Ibu Dewi Lestari. Alhamdulillah dengan fasilitas ini bisa memberikan penilaian maksimal terhadap proses praktik cara mengajar calon guru untuk nantinya bisa melaksanakan 8 kemampuan mengajar yang memang sudah menjadi standar dalam kegiatan pengembangan diri sebagai seorang calon guru. Oke, kita lihat ruang micro teaching-nya. Ini adalah ruang micro teaching, Bapak Ibu. Ruang micro teaching. Di sini ruang micro teaching ini sudah dilengkapi dengan LCD proyektor, kemudian ada bangku calon siswanya ya atau siswanya juga, kemudian ada tempat gurunya. Disinilah nanti mahasiswa melatih kemampuannya sebagai seorang calon guru di dalam mengimplementasikan kemampuan yang didapatkan atau yang diajarkan oleh dosen dalam mata kuliah micro teaching. Alhamdulillah ruangannya adem, kemudian sejuk dan bisa memberikan kenyamanan dalam proses kegiatan praktik mahasiswa untuk nantinya melatih kemampuan diri sebagai seorang calon guru. Oke, kita tinggalkan UPT PPLK, kita menuju ke sarana prasarana yang lain. Ini merupakan fasilitas unggulan dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Batu Raja, khususnya teknologi pendidikan. Ini adalah laboratorium multimedia, yang mana laboratorium ini merupakan salah satu penunjang utama kemampuan soft skill mahasiswa di dalam nantinya melatih kemampuan supaya bisa memanfaatkan berbagai macam kecanggihan teknologi untuk menciptakan suatu produk multimedia, kemudian media-media yang berbasis digital dan sebagainya. Langsung saja kita ke dalam, kita melihat fasilitas yang ada. Ini adalah fasilitas yang ada di lab multimedia. Lab multimedia ini memang dirancang, disiapkan dengan khusus untuk penunjang mata kuliah praktik yang berhubungan dengan soft skill yang terkait dengan teknologi informasi. Jadi mahasiswa di sini bisa belajar animasi pembelajaran, multimedia pembelajaran, desain web, kemudian pemrograman web, ya. Kemudian ada juga mata kuliah yang lain, misalnya desain grafis dan ilustrasi, ataupun mata kuliah lain yang sifatnya
menggunakan komputerisasi dalam melakukan upaya memaksimalkan kemampuan itu. Dengan adanya fasilitas ini, kami harapkan mahasiswa dari program studi teknologi pendidikan bisa nantinya menjadi salah satu wirausaha yang nantinya bisa mengembangkan kemampuan ke arah desainer grafis dan percetakan ataupun owner-owner yang lain terkait dengan kemampuan yang berbasis komputer. Baik, kita beri ke fasilitas berikutnya. Berikutnya ada Laboratorium Komputer Teknologi Pendidikan. Laboratorium Komputer Teknologi Pendidikan ini merupakan salah satu fasilitas penunjang unggulan kita juga terkait dengan mata kuliah yang berhubungan dengan hard skill, ya. Nah, langsung saja kita ke dalam. Ini spesifikasi yang nantinya bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa untuk memaksimalkan kemampuan yang berhubungan dengan perawatan dan perbaikan komputer, jaringan komputer, atau komputer dasar. Baik, langsung saja kita ke dalam. Di laboratorium inilah nanti mahasiswa akan dibimbing oleh dosen pengampu mata kuliah. Ini biasanya Bapak Arif Kosim MPD yang biasa mengampu mata kuliah. Akan diperkenalkan dengan komponen-komponen yang berhubungan dengan hardware daripada komputer. Seperti ini contohnya, termasuklah alat-alat penunjang yang bisa digunakan, ya. Kemudian nanti bisa untuk dicek nanti di komputer apakah sudah baik, sudah benar atau tidak untuk dilakukan proses pemutakhiran keberhasilan dari proses praktik mahasiswa itu. Nah, disinilah nanti mahasiswa akan diajarkan, diperkenalkan atau dikuatkan pemahamannya tentang hal-hal yang berhubungan dengan perangkat-perangkat keras komputer. Oke, ini fasilitas yang ada, ruangannya sejuk, nyaman, ya. Nanti bisa memberikan pelayanan yang prima terhadap mahasiswa yang ada di program studi teknologi pendidikan. Oke, selanjutnya kita menuju ke ruang kegiatan pelayanan, yaitu di program studi dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Batu Raja. Di bawah gedung yayasan inilah 3 program studi dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Batu Raja memberikan pelayanan kegiatan akademik yang berhubungan dengan apa yang dibutuhkan oleh mahasiswa. Langsung saja kita menuju ke satu persatu dari ruangan yang ada di program studi masing-masing. Ini merupakan ruang program studi pendidikan bahasa Inggris. Jadi untuk mahasiswa dari program studi pendidikan bahasa Inggris akan diberikan pelayanan yang prima oleh segenap tenaga yang ada di sini, yaitu ketua program studi, kemudian sekretaris program studi, dan alhamdulillah sekarang ini sudah ada Ibu Neti Lastri yang merupakan sekretaris program studi yang nantinya bisa memberikan pelayanan apa-apa saja yang dibutuhkan oleh mahasiswa terkait dengan kegiatan perkuliahan. Oke, berikutnya kita ke ruang program studi yang berikutnya di sebelah. Inilah ruang program studi dari teknologi pendidikan, yang mana ruangan ini berada di tengah dari 2 program studi yang ada di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Batu Raja. Di ruangan inilah kegiatan pelayanan akan diberikan. Mari kita ke dalam melihat. Saat akan mendapatkan pelayanan, mahasiswa dipersilahkan duduk terlebih dahulu. Setelah itu bisa menyampaikan maksud dan tujuannya tentang apa kegiatan pelayanan yang dibutuhkan. Dan setelah nantinya mereka sudah mengutarakan maksud dan tujuan, mereka bisa nanti menghadap ke staf tata usaha dari program studi, yaitu Ibu Desi Munawaroh, ya. Ibu Desi lah nanti akan memberikan pelayanan masalah administrasi atau hal-hal lain yang dibutuhkan terkait dengan persudatan ataupun administrasi yang lain. Di sebelah Ibu Desi ini merupakan meja daripada Ibu Sekretaris Program Studi, yaitu Ibu Yelmi Yunati. Beliau yang akan nantinya memberikan pelayanan terkait dengan masalah keuangan yang ada di program studi ataupun hal-hal yang berhubungan dengan praktik dari kegiatan PLTP, skripsi, dan sebagainya. Dan di dalam
Ini merupakan ruang dari program studi, ya. Yang mana ruang program studi ini merupakan meja dari ketua program studi yang saat ini diberikan amanah kepada Bapak Johan Eka Wijaya. Disinilah Pak Johan akan memberikan pelayanan dalam kegiatan kemahasiswaan yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan akademik yang ada di Universitas Batu Raja, khususnya di program studi teknologi pendidikan. Baik, kita ke bagian yang lain. Ini merupakan tempat pertemuan dosen, ya, dosen dengan mahasiswa ataupun dosen dengan dosen, dan juga tempat santai sharing komunikasi terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan akademik. Disinilah dosen bisa memberikan pelayanan, kemudian mahasiswa bisa berkonsultasi, ya, sesuai dengan apa yang dibutuhkan, dan tentu saja ini merupakan salah satu bukti bahwa program studi telah memberikan tempat, telah memberikan kegiatan pelayanan untuk nantinya mempercepat apa yang dibutuhkan oleh mahasiswa dalam penyelesaian studi. Oke, inilah data dosennya, data dosen yang ada di program studi teknologi pendidikan, yang mana saat ini program studi teknologi pendidikan itu ada 13 orang dosen dengan 3 orang doktor. 1 orang doktor itu sedang menempuh pendidikan strata 3, dan lainnya yaitu 9 orang itu saat ini telah mempunyai kualifikasi pendidikan yaitu strata 2 teknologi pendidikan. Oke, kita ke ruang berikutnya, yaitu program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Ini adalah ruang daripada program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, yang mana ini merupakan program studi yang ketiga yang ada di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Batu Raja. Kita langsung saja ke dalam. Inilah ruang pelayanan dari program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, yang saat ini ruangan program studi ini diberikan amanah kepada Bapak M. Rama Sanjaya MPD dan Ibu Arianti Agustina MPD di dalam memberikan pelayanan kegiatan akademik yang berhubungan dengan apa-apa saja yang dibutuhkan oleh mahasiswa dalam kegiatan studi. Kemudian dibantu oleh salah satu staf tata usaha dari program studi, yaitu Bapak Tommy Saputra, ya, Tommy. Oke, ini ruangan ketua program studi. Oke, ini tempat ruangan daripada Pak M. Rama Sanjaya. Disinilah Pak Rama Sanjaya memberikan pelayanan, yang merupakan ketua program studi yang ada pada saat ini. Baik, kita menuju ke fasilitas yang lain yang ada di Universitas Batu Raja. Kita menuju ke klinik kesehatan yang ada di sebelahnya. Klinik kesehatan ini merupakan salah satu fasilitas penunjang di dalam membantu mahasiswa untuk yang mengalami suatu masalah atau kendala tentang kesehatan, baik yang sifatnya kesehatan yang mungkin datang tiba-tiba ataupun yang memang sedang dalam keadaan sakit pada saat melaksanakan kegiatan perkuliahan. Kita langsung saja menuju ke sana. Baik, Bapak Ibu, belum ada Pak. Pasien. Ini merupakan klinik kesehatan yang ada di Universitas Batu Raja. Klinik kesehatan inilah merupakan salah satu sarana penunjang bagi mahasiswa kita yang mengalami gangguan daripada kesehatan, misalnya sifatnya mendadak ataupun yang memang sedang dalam keadaan sakit. Disinilah mereka diberikan pelayanan oleh salah satu tenaga medis kita, ya, misalnya mau konsultasi kesehatan, kemudian mau bertanya tentang kesehatan ataupun pemeriksaan kesehatan, bisa berhubungan langsung dengan salah satu daripada staf medis kita di sini. Ya, ini merupakan ruang dokter yang datang itu 1 minggu itu kira-kira 3 atau 4 kali, tetapi saat ini kebetulan dokter sedang tidak ada di dalam ruangan, ya. Dan kemudian ini tempat pemeriksaan. Disinilah nanti bagi mahasiswa yang mengalami gangguan kesehatan, ya, atau permasalahan kesehatan nanti diperiksa secara lebih teliti di samping dari konsultasi yang ia lakukan secara lisan.
Jadi di sini mereka nanti akan ditempatkan, disinilah mereka akan diperiksa bagaimana nanti diagnosa antara kesesuaian apa yang diperiksa dengan apa yang disampaikan keluhan yang telah dilakukan oleh mahasiswa kepada staf medis yang ada tadi. Oke, berikutnya kita menuju ke fasilitas yang lain. Terima kasih Ibu. Ya. Fasilitas lain kita langsung saja menuju ke ruang perkuliahan yang ada di atas tadi. Kebetulan yang lain ini sudah ada. Oke. Nah, ini tampak mahasiswa ini sedang sharing komunikasi tentang perkuliahan. Mereka nanti ya bertanya satu sama lain sambil nantinya memecahkan permasalahan yang mungkin saja memang dijadikan sebagai penugasan dalam kegiatan mata kuliah. Oke, kita menuju ke ruang kuliah yang ada di atas ya. Di bagian bawah ini merupakan tempat khusus untuk parkir kendaraan ya. Jadi memang karena untuk lebih meminimalisir daripada proses pencurian kendaraan bermotor, di tempat inilah dalam kegiatan parkir kendaraan yang nantinya dilakukan oleh mahasiswa. Kita menuju ke ruang atas ya. Di ruang atas ini merupakan ruang perkuliahan yang juga Pak Ibu dosen memampu mata kuliah ya. Oke, kita menuju ke atas. Ya. Gedung kuliah dari Fakultas Keguruan dan Pendidikan ini terdiri dari 2 tingkat. Tingkat pertama ini memang didominasi ruangannya itu untuk kegiatan pelayanan akademik, dan untuk tingkat yang kedua ini merupakan fokus untuk ruang kuliah. Tetapi saat ini ruang kuliah menjadi ruang kuliah bersama, yaitu milik daripada Universitas Batu Raja. Oke, langsung saja kita menuju ke ruang kuliah yang ada. Ruang kuliah Fakultas Keguruan dan Pendidikan Universitas Batu Raja ini terdiri dari 7 ruang kuliah ya. 7 ruang kuliah yang representatif. Ini merupakan fasilitas dari kegiatan perkuliahan kita. Kita berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan yang prima kepada mahasiswa kita supaya memberikan kenyamanan tersendiri di dalam mereka melaksanakan kegiatan perkuliahan. Ini merupakan tempat duduk mereka, kemudian ada LCD proyektor, ada fasilitas kipas, ada fasilitas sound system, kemudian penerangannya sangat baik. Ya. Jadi kegiatan perkuliahan tidak hanya dilakukan pada pagi dan siang hari, tetapi juga bisa dilakukan pada malam hari sesuai dengan kebutuhan dalam kegiatan perkuliahan. Ya, oke. Itu gambaran umum tentang kegiatan perkuliahan kita. Ini merupakan ruang kuliah 5, ya, sama fasilitas yang sebelumnya. Ini RK5, ya, ada LCD proyektor, ada kipas, ada sound system. Kita juga memberikan semacam katakanlah pelayanan yang prima terkait dengan kenyamanan mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan. Oke, berikutnya kita menuju ke ruang kuliah yang selanjutnya, ya. Ini RK6, kita langsung saja menuju RK7, ya. Saat ini adik-adik mahasiswa ini sedang menunggu kedatangan daripada dosen untuk melaksanakan kegiatan perkuliahan, ya. Di ruangan inilah mereka akan diberikan pelayanan untuk kegiatan perkuliahan. Biasanya mereka di sini berdiskusi, kemudian melakukan simulasi, kemudian melaksanakan implementasi daripada berbagai macam teknik, strategi atau metode pembelajaran sesuai dengan mata kuliah yang mereka lakukan masing-masing. Ya, bila keadaannya, alhamdulillah mereka tetap semangat melaksanakan kegiatan perkuliahan sembari menunggu dosen yang akan mereka isi
dengan sharing komunikasi tentang mata kuliah, tentang tugas atau hal-hal lain yang dianggap perlu. Ya, ada LCD proyektor, kemudian ada fasilitas pendingin udara berupa kipas, dan disinilah mereka akan melaksanakan kegiatan perkuliahan. Oke, semuanya sehat? Tetap semangat ya. Baik, kita menuju ke fasilitas yang selanjutnya. Ya. Oke Bapak Ibu, di sebelah kita ini merupakan ruang dari Fakultas Pertanian. Ini berdampingan dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Kurang lebih dari proses yang ada, ini tidak jauh berbeda. Kita memang sudah disiapkan oleh yayasan untuk bisa memberikan prasarana penunjang yang sangat penting untuk menunjang proses perkuliahan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan mohon maaf jika apa yang perlu saya sampaikan ini ataupun yang saya sampaikan tadi ini tidak sesuai dengan apa harapan masing-masing. Yang jelas Fakultas Keguruan dan Pendidikan Universitas Batu Raja ini telah berupaya untuk memberikan pelayanan yang prima terhadap kegiatan pelayanan akademik kepada mahasiswa dan senantiasa berupaya untuk memajukan daripada sarana prasarana yang ada, menyesuaikan dengan tuntutan zaman, dan yang paling penting adalah menciptakan tenaga pendidik dan tenaga pendidikan yang profesional untuk nantinya bisa menjadi salah satu kekuatan utama di dalam merubah dari sistem pendidikan yang ke arah yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.